perawatan kaki itu mahal, iyalah mahal. Apalagi kalau kehilangan kakinya lebih mahal lagi kan. Jadi sebenarnya bisa nggak jadi tidak mahal? Bisa, supaya kita bisa punya punya satu keinginan untuk belajar perawatan luka. Iya. Karena perawatan luka itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya kalau kita mau pelajari. Oke, selamat siang semuanya. Wah, kembali lagi kepada kita di Aswida. Ya, mungkin kemarin kita bahas tentang stoma ya. Ya, mau dong tentang perawatan kaki karena mungkin juga baru minggu-minggu kemarin kita habis diskusi tentang perawatan kaki ya. Jadi perawatan kaki juga suatu hal yang mungkin yang brilian-brilian juga ke depannya. Ya, bagi teman-teman, Bapak Ibu yang di luar sana yang baru perawatan luka, mau tambah layanan perawatan kaki, nah silakan nonton Aswida pada hari ini ya. Kita akan bahas tentang perawatan kaki. Oke, kita akan bersama dengan Bu Wida. Halo Bu Wida. Halo juga. Oke, nah Halo juga Mas Devi. sekarang kita lagi bersama Bu Wida ya, yang pastinya kita akan bahas tentang diabetes ya, karena mungkin ini diabetes juga mungkin suatu series ya, karena panjang ya ceritanya. Ya mungkin ini kita akan bahas beberapa topik yang on demand, artinya yang lagi naik istilahnya ya. Jadi kita akan bahas dengan Bu Wida Sari. Oke Bu Wida, silahkan Bu. Oke. Hari ini sebetulnya masih masuk kasus juga sih Mas Devi. Jadi memang kan beberapa waktu yang lalu memang masalah-masalah tentang pasien-pasien diabetes itu menjadi tren ya, karena kasusnya tuh nggak berkurang gitu. Oke, kasusnya nggak berkurang. Kok orang pada tanya, kok kasusnya nggak berkurang, kenapa? Ini siapa yang salah? Balik-balik lagi gitu, siapa yang salah? Jadi makanya kemarin tuh undangan-undangan yang datang, hampir sebagian besar mereka diskusinya tuh tentang kaki ya, tentang perawatan. Kemarin kita diskusi apa yang terakhir tuh Mas Devi ya? Yang juga cukup challenge juga. Ya. Tentang apa ya? Bioactive glass ya? Ya, tentang bioactive glass, tentang tuh perawatan luka pada diabetik. Nah, itu juga kasusnya hasilnya sangat luar biasa bagus ya. Hasilnya sangat luar biasa bagus. Nah, itu juga mungkin bagi teman-teman yang wah taunya harganya mahal segala macam. Nah, tapi emang kalau dengan kualitas produk yang bagus dan hasilnya yang bagus, no problem ya dari harga gitu. Aku coba share. Jadi kalau kita diskusi kemarin dengan teman-teman di Puskesmas di DKI Jakarta, jadi memang perawatan kaki itu mahal ya, mahal sekali gitu. Jadi kemarin saya sempat nonton tuh diskusinya para pakar gitu ya tentang masalah diabetes yang ada di Puskesmas ya. Itu ada paparan yang menjelaskan bahwa dengan perawatan modern itu Puskesmas, salah satunya di Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo, itu bisa save biaya perawatan itu cukup tinggi loh. Bisa sampai miliaran jumlahnya. 1,7 M. Dan itu challenge ya. Dan dikerjakan oleh nurse loh. Dikerjakan oleh wound care clinician. Jadi kalau dibilang perawatan kaki itu mahal, iyalah mahal. Apalagi kalau kehilangan kakinya lebih mahal lagi kan. Jadi sebenarnya bisa nggak jadi tidak mahal? Bisa. Supaya kita bisa punya punya satu keinginan untuk belajar perawatan luka. Yeah. Karena perawatan luka itu bukan sesuatu yang sulit sebenarnya kalau kita mau pelajari. Dari beberapa penelitian yang terdahulu tuh tentang perawatan luka, memang harus ada satu unit khusus, Mas Devi, satu unit khusus yang mereka memang menangani tentang perawatan luka. Jadi kalau istilahnya kalau di luar negeri itu wound care center gitu. Nah, kalau di Indonesia itu yang namanya wound unit itu belum menjadi suatu keunggulan buat satu institusi kesehatan. Nah, kayak di Puskesmas Pasar Rebo ini, mereka sudah membuat satu wound unit yang jelas-jelas itu memberikan satu keunggulan, terutama tadi dari segi biaya. Selain itu ya jelas banyak kaki yang tertolong.
Ini contoh kakinya. Jadi misalnya ada kasus kayak gini nih. Pasiennya lansia dong, jelas ya, 68 tahun. Ya. Baru loh 22 bulan 9 2020. Gitu ya. Nah, kasus yang seperti ini biasanya sudah langsung direfer nih kemana? Ke rumah sakit besar gitu kan. Karena memang selalu konotasinya atau respon berikutnya adalah yuk gimana model yang seperti ini nggak usah dipertahankan lah lama-lama gitu kan. Nah, kebetulan karena pasiennya sudah tua, dia takut untuk dilakukan amputasi kaki, sehingga dia memilih perawatan di kita. Tapi sebelum perawatan, itu kita juga nggak sembarangan loh. Artinya gini, bisa dirawat di WUKER, artinya bisa dirawat oleh semua tempat. Karena kita bentuknya private practice. Berarti bentuknya wound unit. Berarti bisa juga misalnya ada di PKM atau di primer tingkat 1, gitu ya. Setuju ya konsep itu ya? Betul, Bu. Nah, sebelum pasiennya datang, itu kita sudah minta dulu nih model bentuk lukanya tuh seperti apa. Sehingga kita bisa tahu masih bisa ditangani di Fasciankes tingkat 1 atau tidak. Kalau bisa ditangani oleh Fasciankes tingkat 1 karena di situ ada kepakaran, artinya ada orang yang mampu untuk melakukan perawatan luka model seperti ini, berarti itu bisa dilakukan. Kenapa tidak? Jadi memang waktu pertama kali kita memperkenalkan model konsep ini di Puskesmas, itu memang menjadi satu konsep yang boleh dikatakan sesuatu yang baru ya, satu challenge. Oh, bisa ya? Biasanya kami refer gitu ya. Nah, memang kalau misalnya untuk pengadaan satu wound unit yang harus disiapkan ya tidak cuma sumber daya manusianya saja, tapi juga termasuk supply dari alat-alat kesehatan yang ada. Terus kemudian kolaborasi atau multidisiplin dengan tenaga kesehatan lain, misalnya dengan dokter setempat atau dokter rujukan atau juga dengan nutrisi ya, untuk kolaborasi tentang masalah gizi. Jadi sebetulnya wound unit itu bukan berarti satu orang perawat spesialis luka atau wound care clinician ada di situ sendirian, nggak seperti itu. Tapi model konsepnya sebenarnya ada sebuah multidisiplin yang dibangun. Makanya keluarannya harus sebuah center of excellence. Artinya kalau jadi center of excellence yang ada di situ bisa menangani masalah seperti ini dengan cara komprehensif, rujukan, dan lain sebagainya. Nah, jadi model yang sedang kita kerjakan di WUKER Center seperti itu ya sekarang ya. Betul. Jadi kalau melihat kasus seperti ini, konsepnya udah jelas, time ya, time management. Oke, time management. Artinya apa? Dalam waktu percepatan 2-4 minggu, tissue management harus dilakukan segera. Konsep ini terus-menerus kita kembangkan, terus-menerus kita gulirkan. Supaya apa? Pemahamannya sudah makin paham. Dan yang paling penting lagi, Mas Devi, pasien-pasien yang datang dengan kondisi seperti ini, kita nggak bisa bilang lagi dia cuma dikontaminasi aja nih, Mas Devi. Jadi kalau kita lihat bacterial continuum, kondisi seperti ini, kita mungkin sudah bisa bilang, mulai ada kemerahan di sini nih ya, oke. Jadi ini kita raba, pasiennya demam nggak secara sistemik? Kalau tidak demam secara sistemik, berarti mungkin yang bisa terjadi adalah terjadi lokal infeksi. Kalau udah model seperti ini, memang anjurannya adalah menggunakan dressing yang tepat, misalnya yang menggunakan antimikrobial misalnya, seperti itu. Jadi penggunaan antimikrobial dengan dini pada kondisi bakterial kontinum, di mana dia sudah terjadi kolonisasi, itu akan mempercepat proses penyembuhan luka. Ya, jadi memang ini percepatan yang sedang kita lakukan bersama-sama di WUKER Center. Nah hari ini nih kita diskusikan. Karena ini baru sekali kejadiannya ya. Oke, kasusnya juga mirip-mirip, Mang. Kasusnya yang kita temui di DM kan gini-gini semua ya. Semua. Yuk lihat. Oke, jadi percepatan yang dilakukan oleh kita selain dari penggunaan antimikrobial adalah kita lakukan debridement. Oke, kita lakukan debridement. Yang bisa kita buang. Jadi tissue manajemennya disegerakan. Masih di tanggal yang sama ya, tapi kita sudah menemukan dasar luka yang berbeda. Setuju Mas Devi? Setuju. Oke, setuju ya. Apalagi kalau dia ditumpuk-tumpuk kayak daun-daunan yang notabene bikin deg-degan ya. BLTG juga datang tuh di situ Mas Devi, tapi biar aja. Nih. Wow. Berikutnya pertemuan keempat kita lihat kondisinya sudah makin bagus. Makin bagus. Oke ya. Oke, makin bagus ya. Itu jarinya di ujung masih dipertahankan.
Terus kemudian kita sisik-sisik sedikit otot-ototnya nih, otot-ototnya ya. Masih kuning, nggak usah diputusin, pelan-pelan aja. Memang harus sabar, nggak bisa nggak sabar. Tapi memang penggunaan antimikrobial yang lebih cepat itu sangat menolong sekali untuk kondisi lingkungan luka. Lihat di tepi lukanya sudah mulai tenang, betul? Ya. Ya. Karena sudah. Habis itu kita cek lagi, ya. Habis itu kita cek lagi jumlah eksudat. Karena jumlah eksudat itu sama tuh dia tuh dengan kondisi infeksi. Jadi kita lihat, oh udah nggak merah-merah lagi, berhenti aja deh penggunaan modern dressing antimikrobial misalnya. Kita lihat cek jumlah eksudat. Kalau misalnya jumlah eksudatnya masih banyak, berarti masih kita boleh. Kalau tidak ya, kalau tidak banyak, berarti kita sudah bisa melakukan perawatan luka yang seperti biasa. Oke ya. Keempat loh ya, pertemuan keempat kondisinya udah seperti ini. Nah itu sangat menyenangkan sekali. Nah, ternyata nggak bisa dipertahankan nih Mas Devi. Ya. Oke. Ya, jadi otolisis terjadi itu tidak bisa dipertahankan. Terus kemudian kita lihat ya, sudah granulasi sudah makin naik ke atas. Ya nggak, granulasi sudah naik ke atas ya. Dan kita lihat stadium 2 sudah mulai tampak. Terus kemudian epitelisasi nih, ya, epitelisasi sudah mulai terjadi. Jadi kalau gitu perawatan luka sebenarnya simpel nggak, Mas? Simpel banget. Simpel ya, simpel banget. Jadi kondisi seperti ini itu sebetulnya harus bisa terjadi untuk di Fasiankes tingkat 1. Dan kalau ini terjadi ya sebetulnya satu challenge-nya buat Indonesia. Mudah-mudahan aja ini juga bisa menjawab banyak pertanyaan dari para petugas kesehatan dan juga masyarakat di Indonesia bahwa penata laksanaan perawatan luka kaki memang harus menjadi concern yang penuh. Membutuhkan orang ya atau wound care clinician yang memiliki konsep apa Mas Devi istilahnya tuh kalau di Inggrisnya tuh clinical kompetensi ya, jadi punya clinical leadership kompetensi di mana dia paham untuk menilai luka sampai bagaimana dia harus sembuh sehingga dia bisa melakukan kolaborasi dengan orang lain karena ini menjadi tanggung jawabnya dia. Kalau kita lihat tentang kemampuan mereka melakukan networking, teamwork itu cukup tinggi karena memang kita sudah terbiasa untuk melakukan hal tadi. Ya nggak, referral, terus kemudian kolaborasi untuk kerjasama di satu tempat gitu. Hanya nih pemahaman kita terhadap si kasus terhadap luka kaki diabetes ini yang perlu terus menerus dikuatkan. Karena dengan penguatan atau percaya diri dalam menghadapi kasus luka seperti ini menyebabkan kemampuan dia menjadi seorang klinisi ya, memimpin satu konsep asuhan keperawatan itu bisa membuat dia makin terasah gitu ya, makin bagus. Sehingga merawat pasien seperti ini jadi jadi pemodelan ya. Jadi dia kuat gitu Mas Devi. Oh, ada kasus seperti ini. Oh, saya harus melakukan ini, harus refer begini, kolaborasi begini. Jadinya pasien akan pulih atau lukanya akan menjadi lebih cepat sembuhnya gitu ya, menjadi cepat pulihnya dalam waktu sekian lama. Nah, itu yang harus dipunyai. Mungkin diskusinya ya, Bapak Ibu semuanya luar biasa ya tentang kasus luka diabetes tadi. Jadi memang perawatan luka yang seperti ini itu bisa dilakukan di layanan primer atau tingkat 1. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu lebih mendalam ya tentang perawatan luka seperti apa di layanan primer, nah kita bisa diskusi Bapak Ibu ya. Pastinya kalau yang memang Bapak Ibu yang ingin upgrade, ingin belajar lagi lebih dalam dengan pelatihan perawatan luka ya, jadi bisa ke di seluruh Indonesia kita udah punya ya program di seluruh Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang ingin tahu silahkan juga follow Instagramnya kita. Jadi supaya Bapak Ibu update nih informasi tentang di mana aja sih kegiatan tentang perawatan luka ini seperti apa, update-nya sekarang tuh seperti apa. Nah, jadi jangan lupa Bapak Ibu thank you atas nonton video kita hari ini. Thank you Bu Ida atas waktunya hari ini ya. Pastinya sama-sama. Perawatan luka akan terus meningkat, Bapak Ibu pastinya. Jadi akan meningkat karena dari hasil survei beberapa negara itu, walaupun contohnya Amerika yang tingkat prevention-nya juga
bagus, itu perawatan luka terus meningkat. Dari hasil surveinya sampai 2023, sampai 2030 itu angka kebutuhan dressing pun meningkat, Bapak Ibu. Ya, itu hal simple ya, negara yang prevention lebih bagus saja seperti itu, apalagi negara kita ya, yang belum bisa deteksi di mana aja sih luka-luka tersebut. Oke, thank you Bu Ida atas waktunya. Sampai ketemu di next session. Sama-sama. Bye-bye Bapak Ibu, thank you. Dance like there's no tomorrow.